Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang masalah berjamaah, yaitu soal bermakmum kepada seseorang, namun hal ini dimakruhkan. Dengan artian, seseorang makruh bermakmum kepada orang yang akan dijelaskan ini. Lantas siapa orang, yakni makmum, bermakmum kepada seseorang, itu dimakruhkan. Nah, karenanya sekarang ini saya sedang memegang kitab Fathul Mu'in yang dihasyiai atau dijelaskan oleh kitab I'anatul Talibin nomor 47. Di situ dijelaskan wa kuriha, dan dimakruhkan iktidaun, bermakmum bifasiqin, dengan orang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang yang selalu berbuat dosa. Ya. Meskipun ya dosa kecil tapi sering. Kalau terus-terusan al-musirruna bidzunub. Ya. Orang yang selalu menetap dengan perbuatan dosanya. Maka ini makruh. Ya. Wa mubtadi'in, dan orang ahli bid'ah. Tapi bid'ah versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan versi Wahabi, dalam penjelasan masalah ahli bid'ah. Dengan catatan kebid'ahannya tidak sampai mengkafirkan mereka. Siapa? Al-Mu'tazili. Siapa Al-Mu'tazili itu? Al-Qail bi khalqil Quran. Yang mempunyai pendapat atau berpendapat bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Maka kita makruh bermakmum kepada mereka. Ini ahli bid'ah. Kemudian Al-Mu'tazilah ini juga mempunyai keyakinan bahwa kita kelak di yaumul kiamat tidak bisa melihat Allah. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ahli bid'ah selanjutnya adalah Al-Qadari, kaum Qadariyah. Siapa itu? Al-Qail bihalqil abdi af'aluhu al-ikhtiyariyah. Adalah orang yang berpendapat bahwasanya manusia, yakni hamba ini, itu adalah yang membuat pekerjaannya sendiri. Bukan Allah yang membuat pekerjaan kita. Beda dengan kita. Kalau kita itu yang menggerakkan semua kita ini Allah, kekuatan Allah. Bukan kekuatan kita. Kita itu la haula wa la quwata illa billah. Maka bermakmum kepada orang yang seperti ini, maka makruh. Karena tidak sampai kafir kalau hanya punya keyakinan seperti itu. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ahli bid'ah siapa? Wal Jahmi. Ya, siapa Jahmi itu? Adalah pengikut Jahm bin Safwan. Apa pendapatnya soal ini? Bahwasanya manusia tidak punya qudrah bil abdi bil kulliyah. Seorang hamba tidak punya kuasa sama sekali. Jadi yang menggerakkan Allah, manusia itu kayak robot. Ya, ini tidak. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Kita memang diberi kekuasaan oleh Allah. Diberi kekuatan oleh Allah. Tapi kekuatan ini milik Allah. Itu bedanya. Sehingga kita punya ikhtiar untuk melakukan ini, melakukan itu. Tidak kayak robot. Kemudian, wal murji'i. Kaum murji'ah. Siapa itu? Al-Qail bi'annahu la yadurru ma'al iman maksiyatun. Yang mempunyai pendapat bahwasanya orang kalau masih punya iman, berbuat dosa seperti apapun, itu tak ada pengaruhnya. Asalkan masih punya iman. Ini pendapat yang salah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Dosa-dosa, iman-iman. Nah, seperti itu. Kemudian warrafidhi. Kaum Rafidah. Ya. Kaum Rafidah itu siapa? Al-Qail bi anna Aliyan karramallahu wajah.
amara ilaihin nabi bil khilafah wa annahu aula min ghairi. Ialah kaum atau orang yang mempunyai pendapat bahwasanya Ali diperintah langsung oleh Rasulullah untuk menjadi khilafah, ya, daripada yang lain. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya Sayyidina Ali itu lebih utama daripada lain. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang pertama yang paling mulia setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Kemudian dilanjut oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Ali. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Kalau Rafidhah tidak seperti itu. Ya. Tapi kalau sampai mengafirkan para sahabat, beda lagi. Bukan Rafidhah yang seperti ini yang dimaksud. Ammalladzi nukaffiruhu bi bid'atihi fala tasih al-qudwatu bi aslan. Kalau bermakmum kepada orang yang dengan kebid'ahannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memang sudah mengafirkan, maka tidak sah sama sekali. Siapa dia? Contohnya kal mujassimah. Sebagaimana mujassimah, orang yang menjisimkan Allah. Ay al-qailuna bi anna Allah jismun. Orang yang berpendapat bahasanya Allah itu bentuk jisim. Ya, mempunyai anggota seperti ini. Ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Kalau sampai punya keyakinan bahwasanya jisimnya Allah seperti jisimnya makhluk, hanya saja lebih besar atau lebih kokoh, lebih kuat, nah ini bisa kafir. Sebab Allah Ta'ala bukan jisim. Kalau persis jisim, maka Allah Ta'ala itu bukan mukhalafatun lil hawadis, tidak berbeda dengan makhluknya. Wa illam yujad ahadun siwahuma, sekalipun tidak ada satu orang pun selain fasik dan mubtadi'ah ini, maka orang ini tidak boleh dijadikan imam. Kenapa? Karena bermakmum kepada dua orang ini, yakni fasik dan mubtadi', ini tetap makruh. Dengan catatan malam yakhsha fitnatan, selagi orang yang bermakmum itu tidak khawatir ada fitnah, artinya ada bahaya yang akan menimpa. Kalau sampai ada bahaya, kalau nggak bermakmum akan diancam, akan dibunuh, akan dibeginikan, akan kena sanksi, maka nggak apa-apa bermakmum dengan orang yang seperti ini, dengan orang fasik atau orang mubtadi. Umpamanya orang fasiknya adalah pemimpinnya zalim, semua orang diharuskan bermakmum kepada dia, maka kita bermakmum kepada mereka itu tidak makruh lagi. Kenapa? Ya karena darurat, yang seperti itu. Wakila la yasihu al-iktida'u bihima. Sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwasanya itu tidak sah bermakmum kepada orang fasik dan orang ahli bid'ah. Wa kuriha aydan iktida'un bimuwaswasin. Dan juga makruh itu bermakmum kepada orang yang suka waswas. Cara menghilangkan waswas itu saya sudah jelaskan. Apa orang waswas itu? Orang waswas itu adalah menghukumi sesuatu tanpa dalil. Beda dengan ragu. Kalau ragu itu ada dalilnya, masih 50-50 dalilnya. Contoh, kita pakai baju, kebiasaan kita biasanya najis. Ya, kebiasaan kita ini selalu najis. Sehingga mau dipakai, khawatir najis. Nah ini ragu. Karena menggunakan dalil kebiasaan. Akan tetapi, kalau muwaswis itu, nggak ada dalil sama sekali, tapi menghukumi najis. Contoh, kita beli baju dari pabrik. Kita tidak tahu kerjanya pabrik itu seperti apa. Kebiasaannya seperti tidak tahu sama sekali. Lantas kita hukumi najis. Nah itu muwaswis namanya. Orang was-was. Seperti itu. Kemudian waklaf. Makruh juga bermakmum kepada orang yang nggak sunat. Ya. Orang yang tidak sunat. Ini tuh dimakruhkan. Kenapa? Li'annahu qad la yuhafadhu ala ma yushtaratu li sihhati sholatihi fadlan an imamatihi. Dikarenakan terkadang orang yang tidak sunat ini dikhawatirkan tidak menjaga kenajisannya yang ada di bawah
kulfahnya. Kulfah itu adalah daging lebih di ujung zakar. Yang namanya tidak disunat. Jadi di dalamnya itu najis saat kita kencing. Umpama kita tidak sunat, kita itu makruh bermakmum kepada mereka. Kenapa? Khawatir mereka itu tidak bisa menjaga tentang kenajisan yang ada di dalam kulfahnya ini. Lebih soal keimamannya. La biwaladi zina. Tidak dengan anak zina. Artinya, kalau kita bermakmum dengan anak zina, itu tidak mengapa. Akan tetapi lakinnahu khilaful aula. Bermakmum kepada anak zina ini khilaful aula. Ya, khilaful aula artinya lebih bagus tidak bermakmum. Karena terjadi khilaful aula. Ya. Waqtar as-Subuki wa man tabi'ahu intifa'al karahati idza ta'azzaratil jama'atuh illa khalfa man tuqrahu khalfahu bal hiya afdalu minal infirad. Akan tetapi kejadian yang saya jelaskan tadi itu kalau kondisinya tidak udzur. Kalau ada udzur menurut Imam As-Subuki maka tidak makruh bermakmum kepada orang yang sudah saya jelaskan barusan. Bahkan ini lebih utama daripada sholat sendirian. Contoh, andai kata tidak bermakmum kepada mereka, maka jelas jamaah di desa itu, ya, atau di RT itu nggak ada, maka nggak apa-apa bermakmum di belakangnya. Kalau memang sampai-sampai tidak ada berdirinya jemaah kalau sampai tidak bermakmum dengan orang yang seperti dijelaskan di atas. Maka tidak mengapa bermakmum. Karena apa? Alasannya dikarenakan udzur. Bahkan menurut Imam As-Subuki lebih utama daripada sholat sendirian. Dengan catatannya tadi ya, kalau ini ada udzur. Wa jazama syaikhuna bi annahu la tazulu hina idzin balil infirad afdal minhuma. Tapi menurut gurunya pengarang kitab Fathul Muin ini, Syekhuna, ini sekalipun ada udzur, artinya tidak bermakmum dengan orang yang dijelaskan tadi, tidak ada jamaah, jamaah tidak bisa ditegakkan, ini tetap tidak hilang. Jadi khilaf di sini ya. Imam As-Subuki mengatakan makruh, Syekhuna mengatakan makruh tetap, tidak hilang. Imam As-Subuki tidak makruh, Syekhuna mengatakan tetap makruh. Bahkan beliau berpendapat al-infiradu afdalu minha. Salat sendiri lebih utama daripada salat berjamaah. Seperti itu. Wa qala ba'du ashabina wal awjah indi ma qalahu As-Subuki rahimahullahu taala. Ba'du ashabina berpendapat. Artinya sebagian pengikut Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat wal aujah. Adapun pendapat yang lebih wajah, lebih kuat, indi menurut saya, maqalahu As-Subuki adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam As-Subuki. Artinya pendapat yang kuat antara As-Subuki dan Syekhuna itu adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam As-Subuki, yakni tidak makruh kalau sampai ada udzur. Itulah kaum muslimin, orang-orang yang seharusnya atau sepantasnya tidak boleh jadi makmum. Kenapa? Dikarenakan makmum itu makruh mengikuti dia. Kalau makruh, ya nggak dapat pahala. Ya, kecuali ada udzur tadi. Ya. Beda kalau ada udzur. Kalau ada udzur, maka masuk ke kategori ad-darurah tubihul mahdzurat. Ya. Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.